Pemuda Kabupaten Muaro Jambi diminta tetap menjaga persatuan meski terdapat perbedaan pilihan politik. ...415 lembar surat suara calon gubernur dan wakil gubernur yang diterima KPU Muaro Jambi mengalami kerusakan. BPBD Batanghari klaim status karhutla akan diperpanjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini pada edisi Senin 28 Oktober 2024. Ya, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Muafiq Azizah dan saya Rahmadani Putri, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi hari ini pemirsa, meski ada perbedaan pilihan dalam menentukan kepala daerah untuk 5 tahun yang akan datang, namun diharapkan semangat persatuan tetap dijunjung tinggi oleh para pemuda di Kabupaten Muaro Jambi. Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap 28 Oktober, Kepala Kesbangpol Kemas Ismail Azim mengajak seluruh pemuda untuk tetap menjaga persatuan meski berbeda pilihan dalam politik. Perbedaan pilihan pada masa pemilihan kepala daerah merupakan hal yang lumrah di negara demokrasi. Namun perbedaan tidak menjadi alasan perpecahan antar pemuda karena pemuda merupakan generasi penerus bangsa yang memegang teguh idealisme dan nilai bangsa. Kondisi jumlah pemuda yang begitu dominan juga dinilai mampu berkontribusi dalam berbagai bidang, baik itu perekonomian dan menjadi pelopor kepemimpinan daerah. Dengan kebersamaan dan berperan aktif, diharapkan pemuda dapat membawa perubahan untuk Kabupaten Muaro Jambi. Ya, jadi setelah pelaksanaan pilkada ini, siapapun nanti yang dipilih menjadi Bupati Kabupaten Muaro Jambi, kita harus kembali bersatu untuk mendukung demi pembangunan di Kabupaten Muaro Jambi. Selaras dengan tema yang diusung pada Hari Sumpah Pemuda 2024 Maju Bersama Indonesia Raya, Kepala Kesbangpol berharap pemuda Muaro Jambi dapat bersatu untuk kemajuan negeri Sailun Salimbai yang mampu bersaing di tingkat provinsi bahkan internasional. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Pegawai pemerintah Kota Jambi mengikuti apel peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 tahun 2024. Hal ini sebagai upaya untuk menumbuhkan semangat muda dalam meningkatkan pelayanan masyarakat. Pemerintah Kota Jambi gelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 tahun 2024. Upacara tersebut digelar di lapangan kantor Wali Kota Jambi sebagai wujud meningkatkan semangat patriotisme dan semangat anak muda dalam membangun daerah yang lebih baik. Komandan Detasmen Polisi Militer 2 Jambi Letkol CPM Sundoro yang bertindak sebagai inspektur upacara mengatakan, upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ini menekankan pentingnya 3 karakter yang harus dimiliki generasi muda, di antaranya integritas, intelektual, dan kepemimpinan yang profesional. 3 karakter tersebut menjadi kunci dan landasan untuk menghadapi masa depan sehingga mimpi Indonesia yang berdaya saing dan maju dapat terwujud. Dalam sejarah kebangsaan Indonesia, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Sebuah peristiwa di mana para pemuda Indonesia menyatakan tekad dan kehendak yang kuat untuk bersatu tengah kenyataan keragaman untuk menghadirkan negara Indonesia. Nilai-nilai agung yang ditampilkan oleh generasi Sumpah Pemuda diharapkan melalui peringatan Hari Sumpah Pemuda ini dapat menumbuhkan semangat baru dalam membangun daerah yang lebih maju. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Dengan diselenggarakan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat dalam menentukan pilihan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi menggelar debat terbuka pertama calon Gubernur Jambi untuk Pilkada Serentak tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi resmi menyelenggarakan debat terbuka pertama pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 untuk calon Gubernur Jambi. Pelaksanaan debat yang dilakukan di salah satu ballroom hotel di kawasan Pasar Kota Jambi pada Minggu malam tadi mengangkat tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan subtema pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kedaulatan pangan, serta keamanan dan ketertiban umum.
Ketua KPU Provinsi Jambi Iron Syahroni mengatakan debat yang diikuti oleh calon Gubernur Jambi nomor urut 1 Romi Haryanto dan calon Gubernur Jambi nomor urut 2 Al Haris itu dilakukan sebagai bagian dari kampanye, khususnya sebagai wadah sosialisasi yang masif untuk memberikan kesempatan bagi para calon gubernur dalam memaparkan visi misi serta menawarkan program kerjanya sebagai pasangan calon gubernur kepada masyarakat. Penyampaian visi misi dan program kerja para paslon gubernur tersebut diharapkan mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menentukan pilihan pada 27 November nanti. Pelaksanaan debat juga merupakan momentum pendidikan politik bagi masyarakat yang diupayakan KPU dalam rangka menyukseskan keberhasilan penyelenggaraan pilkada. Debat ini adalah bagian dari kampanye. Nah, ada 3 hal paling tidak di debat ini yang perlu kita ketahui. Pertama, debat ini sebagai wadah bagi masyarakat untuk pendidikan politik. Artinya debat ini juga dari bagian dari pencerdasan kepada masyarakat kita. Karena debat itu salah satunya adalah bagian dari penyampaian visi misi, kemudian penyampaian program, dan terakhir adalah kandidat itu diberi kesempatan untuk meyakinkan rakyat Jambi untuk memilih mereka masing-masing. Yang kedua, kami jadikan debat ini sebagai wadah atau momen untuk melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat Jambi. KPU Provinsi Jambi menjadwalkan 3 kali pelaksanaan debat terbuka calon gubernur dan wakil gubernur. Debat pertama menampilkan calon gubernur, debat kedua menampilkan calon wakil gubernur, sementara pada debat ketiga akan menampilkan paslon gubernur dan wakil gubernur. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sarolangun telah menerima logistik berupa surat suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Sarolangun pada tanggal 27 November 2024. Informasi selengkapnya akan disampaikan kontributor TVRI Jambi Edi Kusnadi langsung dari Kabupaten Sarolangun. Halo Edi, selamat sore. Berapa banyak surat suara Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun yang sudah diterima KPUD Sarolangun? Edi, silakan. Ya baik, selamat sore. Ya, KPU Kabupaten Sarolangun tanggal 27 Oktober 2024 kemarin telah menerima pengiriman logistik berupa surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun dalam pelaksanaan Pilkada serentak tanggal 7 November 2024 ini. Kedatangan logistik di KPUD kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Adapun jumlah surat suara Pilgub yang diterima KPUD itu berjumlah 219.647 lembar yang berada di 88 box. Masing-masing box itu berisi 2.500 lembar surat suara. Ditambah 1 box itu berisi 2.000 lembar surat suara untuk pemungutan suara ulang. Sehingga seluruh surat suara yang diterima berjumlah 221.647 lembar dan seluruh surat suara ini saat ini disimpan di gudang KPUD Sarolangun. Demikian. Baik Edi, sejauh ini sudah berapa banyak logistik pilkada yang sudah diterima oleh KPUD Sarolangun, Edi? Ya baik, untuk dukungan pelengkapan logistik pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun tahun 2024 ini, KPUD Sarolangun sejauh ini telah menerima sejumlah logistik, antara lain kotak suara terdiri dari indeks kebutuhan logistik, yakni satu buah per TPS dengan jumlah TPS sebanyak 544 TPS. Sementara untuk bilik pemungutan suara 2.076, di mana kebutuhan masing-masing. Sementara logistik berupa tinta yang diterima di Sarolangun 1.088 buah untuk masing-masing kebutuhan TPS 2 buah. Sedangkan logistik berupa segel yang sudah diterima KPUD Sarolangun itu berjumlah 1 paket dari 16.759 segel. Sementara untuk sampul kubus sebanyak 1 paket terdiri dari 3.422 dan sampul biasa 1 paket berisi 4.385. Kemudian surat suara untuk pilihan gubernur Jambi sebanyak 219.647 lembar. Telah dilakukan sortir dan pelipatan surat suara gubernur dan wakil gubernur ini yang dinyatakan dalam kondisi bagus sebanyak 217.269 lembar. Saat ini KPUD Sarolangun masih kurang surat suara Pilgub sebanyak 1.954 lembar surat suara. Demikian.
Baik, setelah diterima surat suara dan juga logistik pilkada, selanjutnya kapan jadwal serta tahapan pelipatan surat suara akan dilakukan oleh KPU Desa Rolangun, Edi? Ya baik, untuk surat suara pemilihan bupati ini Mas Harin masih disimpan di dalam gudang KPU yang berada di lingkungan Kabupaten Desa Rolangun. Untuk proses pelipatan ini belum ada agenda karena mayoritas komisioner KPU sekarang masih berada di luar daerah. Berkemungkinan sebelum tanggal 16 surat suara ini akan dilakukan penyortiran karena di atas tanggal 16 nanti surat suara logistik lainnya akan dipindahkan ke gudang logistik yang berada di Tenis Indoor di Konisport Center Rolangun. Demikian. Baik, terima kasih Edi atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, Saudara, calon Gubernur Jambi nomor urut 1 Romi Haryanto menjanjikan perubahan menuju Jambi yang sejahtera dengan semangat kebersamaan seluruh elemen masyarakat melalui misi Jambi Merakyat yang disusun dalam program strategis Jambi Gemilang atau Jambi Gemoy. Hadir ke depan tentunya membawa energi baru dengan semangat perubahan, kebersamaan, persaudaraan dalam bingkai keberagaman menuju Jambi sejahtera dengan visi meningkatkan kesejahteraan rakyat yang maju, adil dan berdaulat atau yang disingkat Jambi Merakyat. Dengan misi yaitu meningkatkan perekonomian Jambi yang maju, berdaya saing dan lestari. 2. Meningkatkan masyarakat Jambi yang cerdas, sehat, berbudaya dan berlestari. Dan meningkatkan pemerintah yang bersih, efektif, dan kondusif. Dan untuk mencapai itu semua, kami tentu punya program strategis yang diantaranya 1. Program Jambi Gemilang dengan ekonomi inklusif atau Jambi Gemoy. Sementara itu, Saudara, calon Gubernur Jambi nomor urut 2 Al Haris menjanjikan keberlanjutan program Jambi Mantap yang saat ini menjadi visi misi pembangunan daerah menuju Jambi berdaya saing yang keberlanjutannya akan disesuaikan dengan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Misi dan rencana aksi kami manakala kami terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Jambi 2024-2029 akan datang. Visi-misi kami susun sesuai dengan RPJMN dan visi-misi Prabowo Gibran dengan asta cita. Pertama, visi kami masih melanjutkan Jambi Mantap, berdaya saing dan berlanjutan 2029-2025 ridha Allah Subhanahu wa taala. Misi pertama, memantapkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Misi kedua, memantapkan daya saing daerah dan produktivitas bidang pertanian, perdagangan, industri, dan pariwisata. Yang ketiga, memantapkan keberlanjutan pembangunan dan kualitas sumber daya manusia dengan program prioritas 12 PAS, presisi, aspirasi, dan sinergi. Yang pertama, reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik. Saudara, Bawaslu Provinsi Jambi awasi pelaksanaan kampanye debat Pilkada serentak 2024. Pasangan kandidat tidak boleh melakukan ujaran kebencian dan menyebarkan informasi bohong saat pelaksanaan pilkada. Bawaslu Provinsi Jambi terus melakukan pengawasan tahapan Pilkada serentak 2024, termasuk pelaksanaan debat pilkada yang saat ini dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota dan Provinsi Jambi. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Wayne Arifin, mengatakan kandidat debat pilkada harus mematuhi rambu-rambu yang berlaku. Salah satunya penyampaian visi, misi, dan program kerja saat terpilih menjadi kepala daerah. Ujaran kebencian dan menyebarkan informasi bohong menjadi perhatian bagi pasangan calon. Hal ini dilarang dalam melaksanakan kampanye debat pilkada. Ini kan merupakan salah satu metode kampanye. Tentunya kami dari Bawaslu memastikan yang pertama terkait dengan prosedur pelaksanaan debat itu dapat berjalan secara adil, setara bagi pasangan calon yang akan berdebat. Yang kedua adalah ketentuan-ketentuan dalam perdebatan ini juga harus kami awasi. Misalnya itu kita kan dalam kampanye, debat ini kan kampanye. Dalam kampanye tidak boleh menyampaikan
ujaran kebencian, kemudian berita bohong, dan black campaign. Ini tidak boleh. Selain itu, pasangan kandidat tidak boleh melenceng dari tema debat yang telah disiapkan penyelenggara, sehingga pelaksanaan debat dapat berjalan aman dan lancar. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPUD Sorolangun minta pasangan calon laporkan perubahan jumlah dana kampanye. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen menuju Pilkada 2024. Ya saudara, proses penyortiran dan pelipatan surat suara calon gubernur dan wakil gubernur telah rampung. Pada tahap penyortiran, petugas menemukan ratusan lembar surat suara yang rusak. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi telah merampungkan penyortiran dan pelipatan surat suara calon gubernur dan wakil gubernur Jambi. Pada proses penyortiran ditemukan 415 surat suara rusak seperti sobek hingga bekas noda di surat suara. Ketua KPU Muaro Jambi Al-Mutakin mengatakan KPU akan segera meminta pergantian surat suara yang rusak kepada perusahaan penyedia melalui KPU Provinsi Jambi. Ratusan surat suara yang dinyatakan rusak tersebut nantinya akan dimusnahkan jelang 1 hari pengiriman surat suara ke desa dan kelurahan. Nah, ini kan tepat kualitasnya dalam artian tuh ya harus sesuai dengan spek yang ini, warnanya, terus ininya tuh. Nah, kalau misalkan ada bercak tinta itu dianggap tidak bagus gitu kan, atau rusak gitu. Atau memang robek sama sekali gitu kan. Selain kerusakan, KPU Muaro Jambi juga kekurangan surat suara calon gubernur dan wakil gubernur Jambi. Kekurangan surat suara mencapai 3.696 lembar. Sedangkan untuk surat suara yang telah dilipat baru 321.975 lembar. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 328.086 lembar surat suara calon bupati dan wakil bupati diterima KPU Muaro Jambi. Surat suara yang diterima tersebut kini masih tersimpan rapi di gedung KPU. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi menerima surat suara untuk pemilihan calon bupati dan wakil bupati pada pemilihan kepala daerah serentak 2024. Proses serah terima berlangsung di kantor KPU Muaro Jambi yang diantar langsung pihak penyedia pemenang tender kepada KPU Kabupaten Muaro Jambi yang disaksikan oleh Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan TNI Polri pada siang kemarin. Usai menerima secara simbolis, surat suara kini tersimpan rapi di gedung yang telah disiapkan oleh KPU. Ketua KPU Al-Mutakin mengatakan, surat suara yang diterima KPU tersebut berjumlah 328.086 lembar. Ratusan ribu surat suara kini masih tersimpan dalam 110 dus yang dijaga ketat pihak keamanan dan diawasi kamera CCTV. Ya, ini palet ini sengaja kita taruh di atas ini, logistik, semua logistik lah. Seperti beli kota itu kita taruh palet di bawah itu biar tidak kena lembab gitu kan. Nah, karena ini kan bahannya kan bahan istilahnya dari kertas gitu kan. Surat suara calon bupati dan wakil bupati yang diterima KPU ini dalam waktu dekat akan dilakukan penyortiran dan pelipatan. Untuk proses pelipatan akan berlangsung di kantor KPU yang akan melibatkan jajaran masyarakat umum di sekitar kantor KPU. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, jelang pelaksanaan Pilkada serentak pada 27 November, jumlah masyarakat yang berkunjung di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sungai Penuh mengalami peningkatan dibandingkan pada hari biasanya. Dan informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh kontributor Fahlan dari Kota Sungai Penuh. Selamat sore, Fahlan. Ya, selamat sore Putri. Ya, Fahlan, berapa jumlah peningkatan pengunjung kantor Disduk Capil di Kota Sungai Penuh jelang Pilkada serentak? Ya baik, terima kasih Putri dan juga pemirsa TVRI Jambi. Dapat saya laporkan langsung dari Kota Sungai Penuh. Jelang pelaksanaan Pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada 27 November mendatang, berdasarkan informasi yang disampaikan bidang pendaftaran penduduk,
Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Singgapenuh bahwa jelang pelaksanaan pilkada serentak, jumlah pengunjung yang datang untuk mengurus KTP di Dinas Sipil Kota Singgapenuh mengalami peningkatan dibandingkan hari biasanya. Yang mana jumlah pengunjung pada hari biasanya mencapai 20 hingga 30 orang pengunjung. Namun pada jelang pelaksanaan pilkada serentak, jumlah pengunjung di Dinas Dukcapil Kota Singgapenuh itu berjumlah 50 orang sampai 100 orang per harinya. Menurut informasi yang disampaikan Kepala Bidang Dapduk atau Pendaftaran Penduduk di Dinas Dukcapil Kota Singgapenuh, mayoritas pengunjung yaitu kaum pemilih pemula serta masyarakat yang ingin pindah penduduk, serta para pensiunan TNI Polri yang ingin melaksanakan pemilihan wali kota serta gubernur Jambi. Sekian Putri. Ya Fahlan, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak Disduk Capil untuk memenuhi target capaian perekaman KTP di Kota Sungai Penuh sendiri, Fahlan? Ya baik, terima kasih Putri dan juga pemirsa TPI Jambi. Dapat saya laporkan terkait upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singgapenuh bahwa pihaknya terus melakukan upaya jemput bola, yaitu dengan melakukan perekaman di setiap kecamatan yang ada di Kota Singgapenuh. Selain itu, pihaknya terus melakukan upaya menghimbau kepada seluruh pemilih pemula serta masyarakat yang ingin pindah penduduk untuk segera melakukan perekaman KTP. Selain itu, pihaknya juga melakukan perekaman di sekolah menengah atas yang ada di Kota Singgapenuh bagi siswa-siswa yang telah memasuki umur 18 tahun ke atas. Selanjutnya, pihaknya terus mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Singgapenuh bagi yang ingin melaksanakan pemilihan, bagi yang ingin melaksanakan perekaman KTP serta pengurusan dokumen lainnya, pihaknya selalu menunggu untuk kedatangan masyarakat Kota Singgapenuh bagi yang ingin melaksanakan perekaman KTP. Sekian Putri. Baik, Fahlan melaporkan langsung mengenai peningkatan jumlah pengunjung di Disduk Capil di Kota Sungai Penuh. Terima kasih Fahlan atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, KPU Kabupaten Sarolangun mengingatkan seluruh pasangan calon peserta Pilkada Serentak Kabupaten Sarolangun tahun 2024 untuk mematuhi aturan serta batasan dana kampanye serta melaporkan penerimaan sumbangan dana kampanye atau LPSDK. Dana kampanye serta sumber dana kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati Sarolangun menjadi salah satu tahapan yang penting dan sangat krusial. Pasalnya, setiap kegiatan dana kampanye pasangan calon akan diaudit oleh Ikatan Akuntan Indonesia serta diawasi Badan Pengawas Pemilu dan dipantau lembaga lainnya untuk diketahui masyarakat atau publik. Komisioner KPUD Sarolangun Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu Ari Wibowo mengatakan, para pasangan calon wajib melaporkan isi saldo di rekening dana kampanye yang sudah diserahkan ke KPUD, termasuk sumber penerimaan sumbangan serta pemasukan maupun pemakaian dan pengeluaran yang digunakan selama kampanye. Karena audit laporan dana kampanye diatur dalam PKPU nomor 14 tahun 2024. Ari menjelaskan setiap tahapan ada laporan berkala yang harus dipenuhi 10 pasangan calon, mulai pembukuan laporan awal dana kampanye atau LADK, kemudian pembukuan laporan sumbangan dana kampanye, serta pembukuan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Kampanye lagi dana kampanye yang harus ini kan bertahap proses-prosesnya. Nah, kalau laporan awal ini sudah dijalankan, kita sudah mengingatkan setiap proses dari paslon dan dana kampanye tolong dilaporkan ke SIKADK, aplikasi yang kita gunakan. KPUD Sarolangun juga mengingatkan seluruh pasangan calon untuk tidak menerima dana kampanye yang bersumber dari pihak asing maupun APBD serta APBN. Jika hasil audit ditemukan ketidakpatuhan laporan LP2DK, maka paslon bisa dibatalkan sebagai kandidat Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun tahun 2024. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 27 November 2024 mendatang, Bawaslu Batanghari gandeng santri maupun dai di pondok pesantren untuk melakukan pengawasan partisipatif dalam menciptakan pilkada yang damai. Bawaslu Batanghari gencar melakukan sosialisasi pengawasan Pilkada Serentak 2024. Kali ini sasaran Bawaslu dalam sosialisasi tersebut dilakukan lewat pondok pesantren yang ada di setiap wilayah kecamatan.
Upaya tersebut bertujuan untuk mengajak para santri serta dai di Ponpes untuk berperan aktif melakukan pengawasan lewat tausiah maupun kegiatan keagamaan lainnya, guna meminimalisir gejolak di tengah masyarakat. Ketua Bawaslu Batanghari Kaspun Nazir mengatakan, dengan menggandeng Ponpes ini diharapkan pelaksanaan pilkada di Batanghari bisa berjalan lancar dan damai. Diyakini lewat strategi yang dilakukan itu juga mampu meningkatkan partisipasi pemilih pada pelaksanaan pemilihan 27 November nanti. Kaspun juga mengatakan setiap pergelaran pesta demokrasi berlangsung, peran santri maupun dai di Ponpes selalu dilibatkan dalam menjaga stabilitas pemilu. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara PJS Gubernur Jambi Sudirman mendorong optimalisasi potensi dan keunggulan para pemuda tanah air dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen editorial. Ya saudara, memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-96 pada 28 Oktober 2024, penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman mendorong optimalisasi potensi dan keunggulan para pemuda tanah air dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. Penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman mendorong pengoptimalan besar-besaran potensi dan keunggulan para pemuda tanah air dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2024. Hal tersebut diungkapkan Sudirman saat menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 tahun 2024 tingkat Provinsi Jambi. Sudirman mengungkapkan Bulan Pemuda dan peringatan Hari Sumpah Pemuda yang berbarengan dengan masa transisi pemerintahan baru sejalan dalam upaya mencapai target pembangunan Indonesia Emas yang bercirikan kemajuan dan kesejahteraan. Momentum Sumpah Pemuda merupakan kesempatan bagi bangsa untuk memberikan perhatian yang lebih besar pada agenda pengembangan kepemudaan sebagai bagian penting dalam pembangunan Indonesia. Secara bersama melakukan berbagai langkah untuk mengembangkan potensi pemuda, khususnya pada pengembangan kreativitas maupun inovasi sesuai dengan kompetensi yang dimiliki sangat diharapkan dalam rangka membangun sumber daya manusia negara yang memiliki kualitas dan berdaya saing. Pemuda-pemuda tanah air terus diajak untuk ikut berpartisipasi dalam menyukseskan pembangunan serta menjadi sumber kekuatan dalam memajukan bangsa. Dengan patriotisme, dengan cinta tanah airnya, dengan berbangsanya, termasuk adalah bahasa yang harus dijunjung tinggi, yaitu bahasa Indonesia. Dan hari ini semangat perjuangannya mesti ditularkan kepada generasi-generasi muda sekarang. Tetap cinta tanah air, berbangsa, dan juga menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 tahun 2024 mengusung tema Besar Maju Bersama Indonesia Raya, yang menggambarkan pesan untuk meningkatkan dan memajukan kepemudaan guna mencapai Indonesia yang sejahtera. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Menjadi bagian penting untuk mendukung keberhasilan program-program pembangunan, penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman secara resmi mengukuhkan Kelurahan Talangjau Kota Jambi sebagai Kelurahan Sadar Kerukunan tahun 2024 di Provinsi Jambi. Penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman secara resmi mengukuhkan Kelurahan Talangjau Kecamatan Jelutung Kota Jambi sebagai Desa atau Kelurahan Sadar Kerukunan tahun 2024 di Provinsi Jambi. Peresmian dilakukan Sudirman saat menghadiri kegiatan dialog kerukunan antar umat beragama yang diselenggarakan di Kelenteng Lengcunkeng. Sudirman mengungkapkan desa atau kelurahan sadar kerukunan merupakan buah dari upaya dan kerja keras seluruh komponen masyarakat yang berhasil merawat kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Pemerintah Provinsi Jambi sangat mendukung dan mengapresiasi program Desa Sadar Kerukunan Moderasi Beragama yang digagas Kementerian Agama Republik Indonesia. Program ini sangat diharapkan mampu menanamkan kepedulian dan kesadaran tentang pentingnya kerukunan dan moderasi beragama dalam upaya mewujudkan pembangunan di segala bidang.
kerukunan antar umat beragama menjadi bagian penting untuk mensukseskan keberhasilan program-program pembangunan daerah, khususnya yang sudah termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi tahun 2021-2026. Pemprov menghadiri acara penetapan kelurahannya, kelurahan kerukunannya di Provinsi Jambi, dan Talang Jauh tadi sudah menjadi salah satu contoh desa sadar kerukunan. Kami mengapresiasi yang dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi ini dalam rangka upaya juga untuk tetap menciptakan kondisi yang aman, nyaman, dan kondusif. Toleransi dan kerukunan menjadi kearifan luhur masyarakat Indonesia yang harus terus dijaga dan dikembangkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara PJ Bupati Kerinci Ashraf melakukan inspeksi mendadak kendaraan dinas yang digunakan oleh organisasi perangkat daerah. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kendaraan dinas tidak disalahgunakan, terutama di tengah tahapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Penjabat Bupati Kerinci Ashraf melakukan inspeksi mendadak terhadap kendaraan dinas yang digunakan oleh organisasi perangkat daerah atau OPD di Kabupaten Kerinci. Pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan disiplin penggunaan aset pemerintah daerah. Pada pemeriksaan itu, PJ Bupati Ashraf menemukan sebanyak 12 mobil dinas yang belum memasang logo Pemkab Kerinci. Tak hanya itu, beberapa kendaraan dinas juga menggunakan plat nomor pribadi yang seharusnya dilarang karena kendaraan dinas wajib menggunakan plat merah sebagai identitas resmi. PJ Bupati Ashraf mengatakan pemeriksaan yang dilakukan tersebut memiliki tujuan khusus, yakni untuk memastikan kendaraan dinas tidak disalahgunakan, terutama di tengah persiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Langsung melaksanakan pengecekan kendaraan dinas milik pemerintah Kabupaten Kerinci yang dipakai oleh pejabat Kabupaten Kerinci yang belum menggunakan logo Pemkab Kerinci. Ya, ada yang menggunakan tetapi pakai magnet yang bisa bongkar pasang. Nah, kemudian ada yang tidak memasang, dan paling banyak kita temukan ini yang bisa bongkar pasang. Kemudian juga ada beberapa kendaraan yang menggunakan plat hitam. PJ Bupati juga memberikan instruksi tegas kepada OPD yang bertanggung jawab untuk segera memasang logo dan mengembalikan plat nomor kendaraan dinas ke plat resmi. Disiplin dalam administrasi aset daerah bukan hanya mencerminkan kepatuhan terhadap aturan, namun juga mencegah potensi penyalahgunaan aset daerah dalam kontestasi pemilu kada serentak tahun 2024. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 10 desa di Sungai Penuh belum terima pencairan dana desa triwulan 2 tahun 2024. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Jambi Hari Ini. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi Hari Ini. Saudara, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batanghari yang sampai saat ini masih sering ditemukan membuat pihak BPBD Batanghari bersiaga, tidak menutup kemungkinan status karhutla akan diperpanjang. Persoalan karhutla di Kabupaten Batanghari saat ini masih menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Batanghari. Pasalnya hingga kini kasus kebakaran lahan masih sering ditemukan. Bahkan total luasan lahan terbakar sudah mencapai 259 hektar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Batanghari terus menyiagakan petugas untuk mengantisipasi karhutla. Kepala Pelaksana BPBD Batanghari Ansori mengatakan status tanggap karhutla masih tetap berlaku hingga 31 Oktober nanti dan kemungkinan status karhutla akan kembali diperpanjang sampai November mendatang sesuai surat edaran yang telah dikeluarkan BPBD Provinsi Jambi.
Namun demikian, BPBD Batanghari masih akan melakukan koordinasi kepada pemerintah Provinsi Jambi terkait penetapan perpanjangan status karhutla tersebut berkenaan langkah-langkah cepat dan tepat dalam penanganan bencana karhutla. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, dari 65 desa yang ada di Kota Sungai Penuh, sebanyak 10 desa belum menerima penyaluran aliran dana desa triwulan 2 tahun 2024. Hal ini disebabkan 10 desa tersebut belum mengajukan dokumen atau persyaratan untuk pencairan dana desa. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Sungai Penuh mencatat sebanyak 10 desa yang ada di Kota Sungai Penuh belum mengajukan dokumen persyaratan untuk pencairan dana desa triwulan 2 tahun 2024. Kasibang Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Sungai Penuh Lucy Winanda Restu mengatakan dampak dari desa yang tidak mengajukan dokumen serta persyaratan untuk pencairan dana desa menyebabkan tidak dicairkannya alokasi dana desa triwulan 2 tahun 2024 di Kota Sungai Penuh. Selain itu, pihaknya telah melakukan pencairan dana desa ke 55 desa di Kota Sungai Penuh yang telah mengajukan dokumen serta persyaratan untuk pencairan dana desa triwulan 2 tahun 2024. Sungai Penuh progresnya sudah cukup signifikan dan naik ya Pak ya. Untuk Kabupaten Kerinci sendiri itu untuk yang tahap 2 kita sudah disalurkan kepada 283 desa ya Pak ya. Berarti untuk tahap 2 sudah disalur semua, tapi untuk Kota Sungai Penuh itu masih tersisa 10 desa lagi. Jadi yang di Kota Sungai Penuh baru salur sebanyak 55 desa. Tentunya ada Pak, itu mengikuti dengan ketentuan LRT itu yaitu Desember 2024 Pak. Lucy juga mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinas PMD Kota Sungai Penuh agar 10 desa yang belum mengajukan dokumen untuk segera melakukan pengajuan dokumen persyaratan untuk dicairkan alokasi dana desa triwulan 2 tahun 2024 di Kota Sungai Penuh. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, masjid kini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, namun juga telah menjadi pusat pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi umat Islam di berbagai daerah, termasuk di Kota Jambi. Upaya pemberdayaan ekonomi dan sosial umat Islam ditujukan untuk menjadikan masjid sebagai wadah yang mampu memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi dan sosial. Melalui berbagai program pemberdayaan, pengurus masjid di Jambi mengembangkan kegiatan yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. Pemerintah Kota Jambi kini semakin memperkuat peran masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi umat Islam. Hal ini semakin digalakkan melalui kegiatan Lomba Masjid Teladan tahun 2024. Masjid-masjid dinilai dari berbagai aspek seperti manajemen kegiatan sosial, kemandirian ekonomi, kebersihan, dan pengelolaan lingkungan. Setiap masjid peserta lomba diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat ekonomi dan sosial. Salah satu masjid yang mengikuti lomba yakni Masjid Nurul Yakin di Kecamatan Telanai Pura. Ketua RT 29 yang juga pengurus Masjid Nurul Yakin, Sanusi, mengatakan masjid ini mengadakan berbagai kegiatan sosial dan ekonomi seperti pelatihan keterampilan, bantuan sembako untuk masyarakat kurang mampu. Sanusi menjelaskan masjid juga berfungsi sebagai pusat informasi bagi umat yang ingin memulai usaha atau memanfaatkan layanan sosial. Target kita memang di samping bukan sekedar mengejar hasil dari penilaian ini, tapi kita memang ingin program itu berguna, bermanfaat bagi masyarakat sekitar terkait beberapa program-program khususnya menyangkut pemberdayaan masyarakat, ekonomi, ibadah, sosial, dan lain-lainnya. Lomba Masjid Teladan 2024 ini diharapkan mampu memotivasi masjid-masjid lain untuk lebih berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat. Para pemenang lomba nantinya akan mendapatkan penghargaan dan dukungan dana untuk mengembangkan program-program sosial dan ekonomi yang sudah berjalan. Pemerintah Kota Jambi juga berharap dengan adanya kegiatan ini, masjid-masjid di Jambi bisa semakin mandiri dan membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi serta sosial umat Islam di lingkungannya. Mardon Junaidi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Dinas Pendidikan Kota Jambi minta seluruh sekolah untuk meningkatkan koordinasi dengan komite sekolah dan wali murid. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak kriminal oleh pelajar di Kota Jambi.
Kenakalan remaja di kota Jambi masih kerap terjadi, baik dari bullying terhadap anak di sekolah, kekerasan ataupun tindak kejahatan lainnya. Untuk mencegah hal tersebut, Dinas Pendidikan Kota Jambi minta seluruh sekolah untuk meningkatkan koordinasi dengan komite dan wali murid. Pasalnya, komite dan orang tua siswa memiliki peran aktif dalam mencegah perilaku kenakalan remaja. Kabid SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi Sugiono mengatakan, pencegahan kenakalan remaja merupakan tanggung jawab bersama baik dari dinas maupun orang tua siswa, sehingga kenakalan remaja bisa diminimalisir dengan pemahaman yang dilakukan. Itu dibutuhkan memang sinergitas kerjasama kita semua. Sekolah tidak bisa bekerja sendiri, tapi juga butuh dukungan orang tua, butuh dukungan juga masyarakat tentunya, dan kami mengucapkan terima kasih juga atas peran serta semua yang hadir pada hari ini untuk melakukan pembinaan, bimbingan arahan kepada anak-anak kita dan juga tim sekolah yang sudah luar biasa mengantisipasi dan bertindak cepat atas kegiatan atau terjadinya peristiwa. Diharapkan seluruh siswa-siswi di kota Jambi tidak terlibat dalam gangster ataupun terjun ke dunia narkoba karena dapat merusak masa depan generasi bangsa. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Satpol PP terus menegakkan perda penertiban anak jalanan di kota Jambi. Sejauh ini sudah ada sekitar 15 orang yang diamankan dan dibawa ke dinas sosial untuk dilakukan pembinaan. Satpol PP Kota Jambi terus melakukan patroli dan monitoring untuk menertibkan anak jalanan. Keberadaan anak jalan tersebut meresahkan masyarakat termasuk pengguna jalan. Maraknya anak jalanan di Kota Jambi disebabkan karena stopnya patroli yang dilakukan Satpol PP dalam beberapa hari terakhir. Hal ini disebabkan petugas diminta fokus untuk menyusun berkas P3K. Meski demikian, patroli anjal ini akan rutin dilakukan hingga beberapa hari ke depan, sehingga tidak ada lagi anak jalanan maupun pengamen yang berkeliaran di jalan raya. Kasatpol PP Kota Jambi Feryadi mengatakan, sejauh ini sudah ada sekitar 15 orang yang diamankan dan dibawa ke Dinas Sosial Kota Jambi untuk pembinaan. Sudah sekitar 15 orang sudah kita bawa ke Dinas Sosial, dan ini menjadi agenda mulai hari Senin kemarin. Rutin kita laksanakan operasi atau penjangkauan terhadap anjal termasuk gepeng dan pengemis yang lainnya. Itu mulai Senin sampai dengan ke depan akan kita tetap laksanakan. Diharapkan setelah dilakukan pembinaan oleh Dinas Sosial Kota Jambi, tidak ada lagi anak jalanan yang berkeliaran di jalan sehingga masyarakat dapat nyaman berlalu lintas. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Rahmadani Putri. Dan saya Muafiq Aziza bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.